Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak San di channel Sanjaya Kumbara Official. Hari ini kita akan membahas terkait dengan apa saja yang harus diingat dan diketahui oleh orang tua terkait dengan menghukum anak. Langsung saja kita cek satu persatu. Yang pertama, menghukum anak bukanlah sebagai luapan emosi ataupun pelampiasan dari rasa jengkel kita atau kekesalan kita. Dari itu, orang tua harus paham bahwa saat kita melakukan hukuman itu tidak harus berdasarkan atas kekesalan atau kekecewaan kita terhadapnya. Dari itu pun menghukum anak bukan juga sebagai selalu menjadi efek dari segala hal yang dilakukan oleh anak terkait dengan apa yang salah dan keliru. Dari itu pun menghukum anak kita harus usahakan sebagai suatu refleksi, bukan sebagai suatu efek atau dampak dari kekecewaan atau kekesalan kita. Yang kedua, kita harus memastikan bahwa anak mengerti apa yang salah, apa yang seharusnya dia lakukan, dan apa yang mereka harus perbaiki. Di sini orang tua pun sering kehilangan kontrol fokus untuk mengetahui bahwa fokus orang tua itu bukan hanya terkait dengan anak jera, tapi juga mereka tahu, jelaskan dulu terkait dengan apa yang salah dari yang mereka lakukan, apa yang salah dari apa yang mereka perbuat, lalu jelaskan juga seperti apa baiknya, sisi baik atau sisi positif dari tadi kekeliruan yang telah dilakukan oleh anak. Ini pun yang sering dilupakan orang tua terkait dengan bagaimana merefleksikan kepada anak-anak untuk memperbaiki apa yang telah mereka lakukan dan seperti apa cara untuk memperbaikinya. Itu yang lebih penting daripada sekedar kita melampiaskan tadi di nomor satu kekesalan dan juga hanya memberikan suatu efek jerak kepada anak tanpa memikirkan hal-hal yang lebih penting, contohnya adalah pembelajaran dan pengalaman dari suatu kesalahan. Yang ketiga, pastikan hukuman yang kita berikan adalah dalam rangka mengajarkan anak bahwa setiap perbuatan memiliki konsekuensi. Di sini pun kita akan lebih mengajarkan terkait dengan hukum sebab akibat. Dari itu, orang tua pun harus menjelaskan secara detail ketika ada suatu sumber kesalahan, maka akan ada suatu unsur hukuman terkait dengan untuk mengingatkan dan menjadikan pembelajaran untuk kita sebagai manusia tidak lalai. Dari itu pun kita bisa kait-kaitkan terkait dengan nilai-nilai dunia akhirat, terkait dengan pahala dan dosa, seperti apa kewajiban dan seperti apa yang dilarang. Lanjut yang keempat, hukum anak kita, berikan hukuman kepada anak-anak kita tapi tidak menyakiti fisik maupun mentalnya. Ini yang juga sering menjadi catatan besar untuk kita sebagai orang tua. Kita sering sekali menghukum anak tanpa memperdulikan secara mentalitas, biasanya secara mentalnya. Jadi secara fisik mungkin kita tidak melukai ya, karena orang tua sekarang mungkin sudah lebih aware untuk tidak melakukan kekerasan fisik kepada anaknya. Tapi secara mentalitas yang terjadi adalah anak-anak sering sekali merasa traumatik atau memiliki kecenderungan emosional lebih tinggi ketika mengetahui bahwa orang tuanya marah. Jadi banyak sekali kecenderungan juga di sini bahwa orang tua juga harus belajar dulu untuk mengelola emosi sebelum mereka menindaklanjuti suatu perbuatan dari anaknya, salah satunya dalam menghukum. Dari itu, catatan pesan terkait dengan hukuman-hukuman kepada anak-anak kembali lagi bahwa saat kita tidak dapat mengontrol secara verbal apa yang ingin kita katakan di kondisi kita akan menghukum anak, lebih baik kita kurangi intensitas untuk melakukan ucapan-ucapan atau nasihat-nasihat di saat kita pun belum dapat mengontrol emosi. Karena kembali apa yang keluar dari mulut kita, ucapan kita, nasihat kita, apalagi bentakan bentuknya akan sangat terangsang oleh daya ingat anak-anak karena terkait dengan hal-hal yang spesial di sana. Harapan kita sebagai orang tua bukanlah untuk diingat saat kita marah kan dalam hidup anak kita, tapi kita diingat dalam kebaikannya, dalam pendidikannya, dan juga dalam kasih sayangnya sebagai orang tua. Jadi hati-hati untuk orang tua di ketika kita akan memberikan hukuman dan akan menjelaskan suatu keadaan dengan tensi tinggi. Hati-hati.
Yang kelima, yaitu kita juga harus tetap bisa berpikir jernih di saat kita menghukum anak. Ini pun yang sering juga terjadi, bahwa kita mulai kalut dan mulai dengan emosi tinggi, kita tidak bisa mengontrolnya. Akhirnya banyak sekali yang lepas kontrol saat kita berhadapan dengan anak-anak yang sedang melakukan kesalahan. Itu pun masukan dari Pasan ada satu yang sering Pasan berikan kepada orang tua adalah saatnya parents job sharing di sana, karena kan ada peran ayah dan ibu. Kenapa ada dua peran itu penting di dalam suatu pendidikan anak? Kenapa juga itu diberlakukan di sekolah-sekolah yang telah mengerti terkait dengan pola pendidikan anak? Ada guru ikhwan dan guru akhwat, di rumah ada ayah dan ada bunda. Dari itu pun akan jadi parents job sharing ketika anak anak melakukan kesalahan, lalu salah satu pihak merasa terkecewakan atau merasa jengkel atau kesal dengan sangat, maka pihak yang lain yang akan menghampiri untuk meluruskan kesalahannya, lalu akan menindaklanjuti dengan refleksi. Dari itu pun, misal ayah lagi kesal karena barangnya rusak oleh anaknya, di sana bunda lah yang harus maju. Ya, di saat bunda juga kesal karena anaknya mungkin membuat ruangan berantakan dan lain-lain atau mengotori barang, akhirnya ayah yang harusnya maju. Di sana parents job sharing pun penting. Karena apa? Karena anak belum mengerti terkait dengan tindakan-tindakan yang mereka lakukan itu akan sefatal apa. Maka dari itu, selain juga kita harus ada di akhir saat mereka telah melakukan sesuatu hal, kita juga penting untuk memberikan refleksi di awal terkait dengan apa kegiatan yang akan dilakukan atau perbuatan-perbuatan ke depan yang mungkin akan mereka ingin coba. Dari itu, setiap kegiatan di sekolah pun harus berlandaskan dari refleksi awal, atau kita memberikan pijakan-pijakan sebelum melakukan kegiatan. Dan yang terakhir, berikan hukuman tapi dengan menunjukkan bahwa hukuman itu berdasarkan kasih sayang. Ini mungkin PR besar untuk pemaknaan, bahwa setiap orang tua mungkin seperti kehilangan kasih sayangnya ketika kita kesal dan emosi. Di sini kita sebagai orang tua bisa menunjukkan kasih sayang kita walaupun di saat kita menghukum mereka. Contohnya dengan mengelus kepala, ya, memeluk, ya. Lalu kita tetap harus jaga, yang paling penting adalah mimik muka. Itu yang sering juga menjadi ingatan keras di kepala anak-anak yang akan beku, dan akhirnya mereka akan berpikir bahwa orang tuanya galak hanya karena kita sekali marah saja. Karena apa? Saat kita tidak dapat mengontrol mimik kita saat kita marah, itu pun akan sangat menjadi imaging untuk anak-anak, ya, memberikan suatu pandangan sisi negatif kepada orang tuanya. Dan itu pun sering menjadi salah satu bahan untuk anak mengulang-ulang nanti ekspresi orang tuanya tersebut, bahwa orang tua saya galak, orang tua saya sering marah, orang tua saya itu menakutkan, orang tuaku itu misalnya, dan lain-lain. Itu akan terjadi karena anak-anak hanya melihat satu kali imaging yang sangat melekat, karena di kondisi emosional orang tua naik dan anak ketakutan, itu adalah saatnya mereka juga mengingat suatu momentum yang besar yang pernah terjadi di hidup mereka. Dari itu, apalagi sering sekali orang tua memarahi anak ketika mereka jatuh atau anak sedang sedih, dan di sana kita harus hindari dengan sangat memarahi anak ketika mereka terjatuh dan juga ketika mereka merasa kecewa atau sedih, karena anak-anak di saat itu pun mentalitasnya sangat labil, dan juga di saat itu juga momentum yang sangat hebat untuk kita sebenarnya memberikan pendekatan dan nasihat secara pelan-pelan atau lembut. Dan jika kita malah masuk dan langsung menambahkan emosional di saat itu, maka hal yang akan terjadi adalah momentum negatif yang akan selalu diingat oleh anak, bahwa orang tua belum siap untuk mendampingi mereka di saat bahagia ataupun duka. Sekian dari Pasan tadi, 6 hal yang perlu diketahui ketika kita sedang menghukum anak.
Dari itu semoga kita senantiasa akan tumbuh menjadi orang tua yang lebih baik lagi bersama pasan. Ayo kita diskusi lagi di kolom komentar. Tidak lupa bahwa setiap hal yang akan terjadi dalam kehidupan kita dengan anak-anak kita adalah cara Allah juga untuk mendidik kita sebagai orang tua dan mengajarkan mereka untuk tumbuh besar anak-anak kita menjadi orang-orang dan manusia-manusia yang akhirnya nanti akan menjadi orang dewasa yang juga akan mendidik skala seperti apa yang pernah kita lakukan kepada mereka. Dari itu pendidikan itu continue ayah bunda. Apa yang kita ajarkan, apa yang kita berikan kepada anak kita, apa yang kita persiapkan juga berarti untuk anak cucu kita ke depannya. Jadi itu cukup dari Pasan untuk materi hari ini. Tidak lupa request tema pun Pasan masih tunggu di kolom komentar di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.